Apa saja yang kamu pelajari dan teori apa yang menarik dan mengena kepada kamu? Menurut saya dari yang saya dapatkan juga dari teologi komunikasi ini banyak hal yang kita dapatkan. Eh, Pertama-tama dari menurut Robi Chandra, bagaimana teologi dan komunikasi memiliki hubungan yang erat antara yang satu dan yang lain, di mana komunikasi bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Dan komunikasi ini kita dapatkan sejak kita lahir mungkin, dan komunikasi juga dapat dilakukan oleh siapa saja seperti saya sebutkan, baik itu muda, tua, maupun remaja sekalipun bisa melakukan komunikasi. Dan oleh sebab itu komunikasi erat juga kaitannya dengan bahasa. Seperti menurut Rafael Malan, pengantar logika, bahasa merupakan suatu cara manusia dalam melakukan interaksi antara yang satu dengan yang lainnya. Dan bahasa ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi informatif, mana bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi, sedangkan fungsi ekspresi bahasa berfungsi untuk menyampaikan berupa emosi kita, baik itu marah, sedih, gembira, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah fungsi direktif, atau bahasa digunakan untuk memerintah atau mempengaruhi seseorang. Teori yang menarik bagi saya di sini adalah teori demokrasi deliberatif, yang merupakan dikemukakan oleh seorang kebangsaan Jerman yang kita tahu sendiri adalah Habermas. Teori ini adalah suatu teori prosedural yang mengutamakan diskursus dalam proses-proses pembuatan hukum dalam masyarakat kompleks dan plural. Teori ini memberikan kebebasan kepada baik individu maupun masyarakatnya dalam menyuarakan apa yang menjadi pemahamannya dalam ruang publik. Teori ini juga lebih singkatnya, teori ini petunjuk bagaimana masyarakat plural dalam menangani perbedaan-perbedaan yang ada secara konstruktif agar dapat hidup berdampingan antara yang satu dan yang lain. Kalau di Indonesia sendiri kita tahu sebagai musyawarah dan mufakat. Ada perubahan atau tidak ada setelah mata kuliah ini? Di dalam berkomunikasi dengan sama membutuhkan yang namanya bahasa, sehingga hal ini yang membawa perubahan yang cukup signifikan di dalam kehidupan sehari-hari saya, khususnya dalam keluarga, masyarakat, dan bahkan dalam perkuliahan. Di dalam penggunaan bahasa diperlukan yang namanya pemilihan kata yang tepat dan bijak, sebab apa yang kita bahasakan dan komunikasikan memiliki efek tertentu, baik itu membangun seseorang maupun paling buruknya menjatuhkan mental seseorang. Dan disinilah dibutuhkan namanya penggunaan bahasa yang tepat. Setiap orang memiliki pemahamannya masing-masing dan tidak bisa kita samaratakan, sehingga menjadi suatu tantangan tersendiri di dalam penggunaan bahasa, khususnya dalam berkomunikasi dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat pada ayat Alkitab mengenai efek dari komunikasi di Amsal 15 ayat 4, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Serta di Amsal 25 ayat 15b, dan lidah lembut mematahkan tulang. Di sini kita lihat bahwa setiap apa yang kita komunikasikan memiliki dampaknya masing-masing, sehingga kita perlu tahu pribadi setiap orang ketika kita berkomunikasi dan kita tidak bisa samaratakan. Dan oleh karena itu, pilih bahasa secara bijak dalam mengkomunikasikannya. Khususnya dalam perkuliahan ini, teman-teman, baik saya dipersiapkan sebagai seorang pemimpin, baik nantinya itu di gereja maupun di luar gereja sekalipun. Karena di sini kita dilatih khususnya pada mata kuliah teologi komunikasi dalam berkomunikasi dengan sesama. Pilihlah bahasa tanpa melukai perasaan orang lain maupun sekelompok orang. Kita bisa lihat di zaman sekarang, khususnya di negara kita, banyak pemimpin beragama dekat dengan Tuhan tetapi tidak bisa berkomunikasi secara baik, atau dalam kurung tata krama yang kurang. Melukai perasaan orang lain menjadi suatu hal yang biasa, khususnya dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Tokoh-tokoh, baik itu tokoh agama maupun tokoh, menjadi panutan bagi umatnya dalam menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap umat, baik perkataan dan tindakan oleh seorang tokoh. Seperti almarhum dari Gus Dur, setiap perkataan dan perbuatannya memiliki daya tarik tersendiri dan karisma tersendiri. Dan hal ini menjadi suatu tantangan bagi kita sebagai seorang calon-calon pemimpin dan penerus di negara kita tercinta ini. Sebab apa yang kita komunikasikan kepada umat menjadi suatu yang harus kita pertanggungjawabkan nantinya kelak. Baik itu
dalam pelayanan kita maupun di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Saya merupakan seorang yang frontal. Apa yang tidak pas dengan pemikiran saya akan komunikasikan kepada seseorang maupun sekelompok orang. Dan hal ini menjadi suatu permasalahan apabila ketika kita dalam mengkomunikasikannya dan membahasakannya kurang tepat dan kurang bijak. Dan ini melalui pembelajaran teologi komunikasi, saya mendapatkan pemahaman baru bahwa ketika kita membahasakan dan pemilihan kata haruslah tepat, sebab apa yang kita bahasakan memiliki dampaknya masing-masing. Dan apabila kita mengkomunikasikannya secara baik, maka dampaknya akan baik dan membangun seseorang. Dan ketika kita mengkomunikasikan kepada seseorang tidak baik, maka dampaknya akan menjatuhkan mental seseorang dan cenderung akan melukai perasaan seseorang. Dan apalah arti dari sebuah emosi sesaat, tetapi hal ini membuat dampak yang cukup fatal. Dan disinilah kita berproses dalam pembelajaran teologi komunikasi. Kita berproses menjadi seorang pemimpin dan pelayan Tuhan. Terima kasih. Shalom.